Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Renata SSMIKOM sebagai dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Salim Sanusi. Di sini saya mengampu mata kuliah Manajemen Komunikasi. Selama jadi dosen, saya telah melaksanakan penelitian dan publikasi di jurnal terindeks Sinta, serta melakukan pengabdian masyarakat secara mandiri maupun dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang dilaksanakan 1 tahun sekali, serta berkolaborasi pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi lainnya. Deskripsi mata kuliah Manajemen Komunikasi. Mata kuliah ini sangat penting. Mahasiswa program studi hubungan masyarakat. Jumlah SKS 2, durasi yang dilakukan selama 100 menit. Pembelajaran secara keseluruhan full teori. Mata kuliah ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta kegiatan komunikasi dalam berbagai macam konteks, baik itu interpersonal, kelompok, organisasi maupun massa. Deskripsi mata kuliah Manajemen Komunikasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa untuk memahami mengenai aspek-aspek manajemen dalam proses komunikasi. Mata kuliah ini juga menggambarkan mengenai esensi manajemen komunikasi. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana manajemen komunikasi dengan organisasi maupun publiknya. Pemahaman mengenai manajemen komunikasi menjadi pijakan bagi manusia sebagai pemeran utama dalam proses komunikasi, sehingga dapat menciptakan komunikasi yang terkelola dan terorganisir. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penggunaan manajemen komunikasi dalam kehidupan, lalu mampu menerangkan konsepsi manajemen komunikasi, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan manajemen komunikasi. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tahapan-tahapan pokok dalam manajemen komunikasi. Selanjutnya, dapat menerangkan mengenai proses manajemen komunikasi dengan organisasi maupun publiknya. Yang terakhir, mampu menjelaskan mengenai efek dan fungsi manajemen komunikasi. Sikap: menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Bekerja sama dan memiliki kepekaan serta sosial kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang dan keahliannya secara mandiri. Pengetahuan: menguasai konsep-konsep dasar komunikasi strategis dan prinsip-prinsip manajemen yang diantaranya ada perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi dalam konteks komunikasi. Memahami teori dan praktek, pengelolaan komunikasi internal maupun eksternal, menguasai pengetahuan untuk metodologi, identifikasi, analisis, dan strategi penanganan isu serta krisis komunikasi untuk menjaga reputasi, memahami peran, fungsi, karakteristik berbagai macam saluran komunikasi dan platform media, tradisional hingga digital, untuk memilih media yang tepat sesuai dengan audiens dan tujuan. Keterampilan umum: mampu mengambil keputusan yang tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang komunikasi berdasarkan hasil analisis dan informasi, lalu mampu menyampaikan ide dan berargumentasi secara logis, serta mampu bernegosiasi dan berpresentasi yang efektif di hadapan publik ataupun stakeholder. Mampu bekerja sama dan secara mandiri, baik menunjukkan kinerja tim dan juga optimal dalam sebuah proyek komunikasi. Keterampilan khusus: mampu merancang dan menyusun perencanaan program studi seperti kampanye PR atau markom, serta terperinci termasuk penentuan tujuan, target audiens, dan juga pesan kunci atau anggaran. Mampu mengimplementasikan strategi komunikasi yang telah direncanakan serta efektif mengelola sumber daya dan mengkoordinasikan tim pelaksana. Mampu mengevaluasi efektivitas program komunikasi menggunakan metode riset yang relevan dan menyusun laporan evaluasi untuk memperbaiki berkelanjutan. Mampu memproduksi konten atau pesan komunikasi yang persuasif dan sesuai dengan platform yang digunakan, misalnya press release, key message krisis, atau konten digital. Materi pembahasannya, yang pertama materi mengenai pengantar manajemen komunikasi. Materi kedua, analisis situasi organisasi. Materi ketiga,
perencanaan komunikasi. Materi keempat, strategi komunikasi. Materi kelima, evaluasi komunikasi. Materi keenam, komunikasi organisasi. Materi ketujuh, komunikasi pemasaran. Materi ke-8, ruang lingkup public relation. Materi ke-9, manajemen isu dan krisis. Bentuk pembelajaran dilakukan adalah kuliah offline atau tatap muka. Sistem pembelajarannya 80% menggunakan teori, 20% praktek analisis. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi, presentasi, dan menggunakan media pembelajaran PC atau laptop. Sistem penilaian mata kuliah manajemen komunikasi, aspek asesmen yang saya lakukan dalam proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun komponen penilaian yang diberikan sesuai dengan kontrak kuliah pada awal pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen kehadiran 10% bobotnya, formatif 20% bobotnya, tugas 20%, UTS 20% dan UAS 30%. Demikian deskripsi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Sehat? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu di pertemuan keempat yang akan kita bahas dalam mata kuliah manajemen komunikasi dengan materi mengidentifikasi aksi dan komunikasi. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan dulu absen. Teman-teman, saya harap teman-teman tidak ada yang tidak hadir hari ini karena kehadiran sangat penting untuk menunjang nilai yang akan teman-teman dapatkan di akhir nanti. Oke, yang pertama Jaja Sulaiman, Marini, hadir. Ranti, hadir. Muhammad Dafa, hadir. Rahmat Abdullah Fatih, hadir. Muhammad Salman, hadir. Rizka, hadir. Jahda, hadir. Rendra, hadir. Sabian, hadir. Ahmad Solahuddin, hadir. Dias, hadir. Geral, hadir. Lazulfa, hadir. Ayu Ratna Fitriani. Hadir. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan langsung masuk ke materi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengidentifikasi aksi. Pemahaman tentang aksi adalah tindakan. Bagaimana komunikasi sebagai dua elemen kunci sebagai strategi public relation atau manajemen komunikasi. Yang kedua, mampu merumuskan strategi aksi dan strategi komunikasi yang terpadu. Yang ketiga, mampu memilih media yang tepat untuk menyaksikan pesan. Yang terakhir adalah memahami perbedaan dan integrasi antara iklan, publisitas, dan kampanye. Saya harap teman-teman tidak lupa dan masih ingat mengenai pembahasan perbedaan antara publisitas, kampanye, dan juga iklan itu apa. Strategi aksi. Definisinya bisa dilihat di sana. Perencanaan dan pelaksanaan tindakan atau kebijakan nyata oleh organisasi yang bertujuan untuk menciptakan dampak positif. Fungsi utama aksi apa? Mengubah realitas organisasi. Selanjutnya, memperbaiki masalah. Yang terakhir? Oke. Betul. Agar apa menciptakan kondisi kinerja organisasi yang berkualitas? Agar layak untuk dipublikasikan. Oke. Apa saja jenis-jenis strategi yang proaktif dari aksi? Ada 3. Yang pertama, kinerja organisasi, kemitraan atau aliansi. Selanjutnya, oke, kegiatan khusus atau spesialisasi event. Selanjutnya, strategi komunikasi. Definisinya adalah perencanaan. Oke. Perencanaan sistematis tentang bagaimana pesan akan dirumuskan, disampaikan, kepada siapa, akan mencapai tujuan seperti apa. Kenapa? Strategi komunikasi perlu dilakukan. Dalam melakukan komunikasi perlu yang namanya penyamaan persepsi, sehingga tidak ada
hasil yang dinyatakan mispersepsi. Kenapa akan adanya mispersepsi? Mispersepsi terjadi karena tidak adanya kesamaan pemahaman. Artinya, antara komunikator dengan komunikan harus memiliki persepsi yang sama. Masih ada ingat mengenai model Laswell, teman-teman? Masih pada ingat? Siapa yang bisa menjawab model Laswell? Ada yang bisa model Laswell? Boleh disebutkan? Oke, silakan. Jadi model Laswell itu who say what, in which channel, and who say what, in which channel, to with what effect. Oke, salah satu model teori komunikasi yang sering sekali digunakan oleh mahasiswa adalah model Laswell. Kenapa? Karena model Laswell dianggap model yang paling mudah dipahami. Who say what? Who say what? Siapa yang berbicara? Terus? In which channel? Menggunakan media apa? Terus? To whom? Kepada siapa? Terus? With what effect? Menggunakan efek apa? Itu perlu diperhatikan karena komponen Laswell ini sangat mudah dipahami. Sehingga tidak ada yang namanya mahasiswa komunikasi tidak memahami model Laswell. Kenapa? Karena model Laswell model yang paling mudah di antara model teori komunikasi. Jadi saya harap teman-teman tidak lupa dengan materi teori komunikasi yang sudah dipelajari, ya. Berkaitan dengan materi kita dalam manajemen komunikasi, kita perlu membahas mengenai model tersebut. Tujuan pesan itu apa saja? Ada to secure understanding. Terus? To establish. Oke, next. Apa saja? Mencapai pemahaman itu untuk apa? Agar apa kita butuh mencapai pemahaman? Dalam penyampaian pesan kita butuh yang namanya bagaimana caranya pemahaman antara yang berbicara dengan yang menerima pesan itu sama. Oke, next. To establish accepted, mendapatkan penerimaan. Sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Sehingga pesan tersampaikan dengan baik. Yang terakhir, to motivate action atau mendorong tindakan. Sehingga ketika adanya jawaban atau adanya respon atau yang kita sebut dengan apa? Feedback atau umpan balik, ya. Melakukan pemilihan media. Yang prinsip dasarnya adalah media ini yang dipilih harus mampu menjangkau halayak sasaran secara efektif dan efisien. Kriteria pemilihan media apa saja? Yang pertama, jangkauan, lalu frekuensi, lalu kesesuaian dengan pesan, biaya dan kredibilitas. Dari kelima poin di sini, ini kriteria pemilihan media. Jadi, jangkauan pesan itu harus tersampaikan dengan sesuai. Bagaimana caranya dapat terjangkau? Frekuensinya seperti apa? Lalu, kesesuaian pesan. Apakah format media ini mendukung pesan, visual, detail, dan juga interaktif? Bagaimana dengan biaya? Karena biaya menjadi tolak ukur apakah kita bisa tersampaikan atau tidak pesannya. Kredibilitas, tingkat kepercayaan audiens terhadap media. Bagaimana media dapat dipercaya oleh audiensnya. Sekarang mayoritas orang-orang menggunakan media itu lebih mudah. Orang-orang yang berada di Jawa Barat bisa menjangkau audiensnya yang ada di luar Jawa. Ada yang bisa menjangkau di Bali, bahkan di luar kota kita bisa menjangkau. Padahal kita jualannya berada di Jawa Barat. Kenapa? Karena menggunakan media sosial. Salah satu media massa yang kita gunakan adalah media sosial. Ini kategori media, ada media terkendali dan media tidak terkendali. Apa saja media terkendali? Brosur dan website. Media tidak terkendali? Oke. Kenapa media terkendali itu lebih pada brosur, website dan media sosial organisasi? Siapa yang mengendalinya? Yang mengendalikannya? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang mengendalikannya? Kita itu siapa? Admin itu siapa berarti? Pemilik perusahaan atau pemilik account di mana tempat dia bekerja. Artinya terkendali, ya, terkontrol. Yang terakhir, media tidak terkendali, liputan berita media massa dan review publik itu tidak bisa dikendalikan karena semua orang punya persepsi yang berbeda. Kita berikan berita A, B, C, maka kita tidak bisa mengkonsepkan persepsi semua orang. Di berita manapun teman-teman memberikan berita atau diberitakan, telah diberitakan terjadinya kecelakaan di daerah A, meninggal motor dan mobil,
itu bisa berpersepsi beda-beda. Ah, itu motor yang salah. Oh, itu mobil yang salah. Itu motornya yang ngebut, itu mobilnya yang lambat. Ah, banyak persepsi. Kenapa? Karena semua orang tidak bisa disamakan persepsinya. Sehingga kita tidak bisa memaksa. Makanya kenapa media tidak terkendali itu adalah liputan berita dari media massa dan review publik. Oke? Ini yang terakhir. Iklan dan kampanye, perbedaan antara iklan dan kampanye. Kenapa kita harus bisa membedakan iklan dan kampanye? Karena iklan bersifat apa? Kalau iklan bersifat apa? Komunikasi berbayar dan non personal oleh sponsor yang teridentifikasi. Sifatnya kontrol. Kenapa kontrol? Karena organisasi mengontrol. Tujuannya adalah untuk brand awareness, untuk meningkatkan apa? Daya ingat dari halayak. Lalu keunggulannya kontrol penuh atas pesan. Misalnya kita beli minuman yang kita sering lihat, air mineral itu kemasan, apa yang kalian sebut? Aqua. Itu dari apa? Dari Danone. Kenapa Danone mengeluarkan Aqua? Sehingga Danone bisa menjadikan brand awareness masyarakat. Kalau beli air mineral adalah Aqua. Itu fungsinya karena terkontrol. Akhirnya semua orang tahu beli air mineral itu beli Aqua. Lalu contoh publisitas, definisi informasi tentang organisasi yang dimuat media tanpa biaya. Kalau iklan itu berbayar atau menggunakan biaya. Tapi kalau publisitas tidak menggunakan biaya. Lalu sifatnya uncontrol, keputusan di tangan editor atau wartawan. Karena kita hanya memberikan konsep, sehingga dipublikasikannya terserah daripada wartawan. Selanjutnya tujuannya membangun kredibilitas dan kesadaran masyarakat. Tidak akan memberikan brand awareness atau persuasif secara langsung. Yang terakhir adalah keunggulannya, kredibilitasnya tinggi, dianggap objektif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Restiawati dengan NIM 124003003. Izin bertanya, Bu. Biasanya saat komunikator memberikan simbol-simbol tertentu kepada audiens, memberikan persepsi yang berbeda. Nah, bagaimana sih caranya supaya komunikator ini bisa memberikan simbol-simbol tertentu saat melakukan iklan ataupun pembicara di depan umum agar persepsinya sama ya dengan yang diterima audiens atau komunikan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ketika kita memiliki simbol, semua orang rasanya akan memiliki berbeda macam simbol kalau sudah berteman dekat, ya. Tapi simbol-simbol yang umum bisa kita ketahui. Misalnya, kalau kita sepakati ini tandanya apa? Kesini. Kalau kita begini berarti melambaikan tangan, tandanya tidak. Ya kan? Mau makan nggak? Nggak. Ya kan? Kalau kita melambaikan tangan, tandanya tidak. Kalau kita misalnya, teman-teman di sini ada yang punya hubungan spesial misalnya, ya kan? Misalnya ada yang punya hubungan spesial, itu kan akan identik anak-anak sekarang, sarangeo dan lain sebagainya gitu kan, atau terima kasih, itu simbol yang disepakati. Kenapa? Sehingga semua orang tahu simbol-simbol yang disepakati oleh masyarakat itu yang umum memang pasti diketahui, kecuali kalau untuk orang yang memiliki penyakit atau keluarga biasanya yang memang memiliki keluarga, mohon maaf, spesial, anak spesial, biasanya mereka Allah kasih ketidakmampuan dalam mendengar atau berbicara, mereka akan memiliki simbol-simbol yang berbeda, ya. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan bagaimana cara kita melatih anak-anak ini agar bisa diterima di masyarakat atau di luar. Jadi mereka bukan hanya bisa berkomunikasi di rumah saja dengan ibunya, bapaknya, adiknya, namun di luar pun bisa berkomunikasi, gitu ya. Biasanya pesannya tetap tersampaikan tapi dengan cara yang berbeda, gitu ya. Oke, selanjutnya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Gerald Pribadi Putra dengan nomor NIM 124003047. Saya ingin bertanya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Ibu dalam mengidentifikasi aksi dan komunikasi? Baik, terima kasih. Oke, apa saja faktor-faktor yang dapat mengidentifikasi aksi dan komunikasi? Identifikasi aksi dan komunikasi. Yang pertama, bagaimana cara kita tahu kegiatan yang dilakukan di lapangan oleh seseorang, aksinya mau seperti apa? Yang tadi disampaikan, apakah kita akan memberikan aksi dengan apa? Ada yang mau bantu jawab? Oke, kalau tidak ada saya bantu. Aksi yang pertama yang kita bisa lakukan ada dengan pemasaran contohnya. Kalau kita dalam aspek pemasaran, kita bisa tahu ada iklan, ada advertising atau iklan, ada kampanye,
ada publisitas. Kenapa ada publisitas, kampanye dan juga pemasaran? Ada yang pernah dengar perbedaan kampanye dengan black campaign misalnya kita tahu? Kampanye hitam. Dalam dunia ranah politik mungkin kita akan mengenal ya black campaign, tapi dalam pemasaran tidak ada black campaign. Mereka akan melakukan kampanye. Ada door to door, ada word of mouth atau dari mulut ke mulut ya. Kepuasan masyarakat itu aksi yang dilakukan dalam bidang marketing atau pemasaran. Komunikasinya seperti apa? Mereka melakukan komunikasi secara verbal. Kenapa secara verbal? Karena kalau menggunakan media atau komunikasi nonverbal itu akan banyak terjadi miskomunikasi atau akan banyak yang namanya noise. Apa noise-nya diantaranya? Sinyal. Yang pertama sinyal. Yang kedua apa lagi? Distraksi. Oke. Akan banyak yang namanya noise kalau kita menggunakan media. Baik itu menggunakan media telepon, chatting dan lain sebagainya. Intonasi pun bisa menjadi masalah. Chat by WhatsApp itu bisa menimbulkan permasalahan. Kenapa? Karena mereka tidak adanya intonasi. Sehingga hal tersebut sering menjadi timbulnya permasalahan baru sekarang. Ya, maka dari itu diperlukan yang namanya aksi dalam komunikasi secara jelas, gitu ya. Oke, terima kasih. Bila tidak ada lagi yang ditanyakan, saya cukupkan. Masih ada yang ditanyakan? Oke, silakan satu lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdullah Fatih dengan NIM 124 003 006. Ya. Saya ingin bertanya Bu, jika sebuah organisasi melakukan sebuah kampanye besar, tapi aksi nyatanya lemah, apakah komunikasi masih bisa menyelamatkan reputasinya? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Pertanyaannya. Ya, sama-sama. Oke, bisa. Kenapa? Karena bagaimana cara kita melakukan reputasi yang baik ke masyarakat, kita bisa merapihkan apa yang sudah kita lakukan salah, sudah merusak reputasi kita, kita bisa melakukan dengan kampanye yang baik atau kita merubah pola strategi kita dalam berkampanye di lapangan sehingga yang tadinya sudah dianggap negatif oleh masyarakat kita rubah menjadi positif. Kenapa? Masyarakat bisa merubah persepsinya ketika kita melakukan hal yang positif kepada mereka. Mereka nggak butuh apa-apa, mereka hanya butuh bukti nyata. Kampanye yang dilakukan ke lapangan bukan hanya kampanye omong kosong, tapi mereka membutuhkan aksi yang nyata. Sehingga masyarakat tahu mendapatkan kepuasan dari kampanye yang dilakukan. Gitu ya. Bila memang terjadi kesalahan di awal, kita bisa menyempurnakan dengan bagaimana cara kita melakukan komunikasi persuasif yang baik. Sebagai orang komunikasi kita belajar dan memahami bagaimana menggunakan komunikasi persuasif antar personal. Ya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.